Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Hadratul mukarramin akhina fillah minal muslimin wal muslimat, saudara-saudara al-fakir, muslimin muslimat dimanapun berada. Alhamdulillah, pada video kali ini kita semua bertemu kembali dalam kajian khusus Ramadaniyah, kajian bulan Ramadan yang istimewa ini, yang mana alhamdulillah kita semua masih diberikan umur panjang oleh Allah Ta'ala dan diberikan sehat jasmani juga, dan semoga sehat rohani untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Pada video kali ini Al-Fakir mengangkat tema tentang meningkatkan kemampuan dalam membaca dan memahami Al-Quran selama bulan Ramadan. Karena di video sebelumnya sudah Al-Fakir terangkan bahwa bulan Ramadan ini bisa dikatakan juga adalah bulannya Al-Quran. Karena di bulan Ramadan ini diturunkannya Al-Quranul Karim, juga kitab-kitab yang Allah Ta'ala turunkan untuk menjadi petunjuk dan untuk menjadi pedoman bagi para utusan-utusan, bagi para nabi-nabinya, juga para umat-umat, para nabi-nabi terdahulu, juga para nabi dan umat-umatnya Nabi besar Muhammad SAW. Akhirul kiram, saudara-saudara Al-Fakir yang Al-Fakir muliakan, kenapa kita harus memperdalam ilmu untuk memahami, membaca dan memfaham Al-Quranul Karim? Karena Al-Quran ini adalah pedoman bagi seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Al-Fakir sudah terangkan di video sebelumnya bahwa di video sebelumnya Al-Fakir ringkas saja bahwa Allah Ta'ala ke alam dunia ini menurunkan 104 kitab untuk menjadi pedoman bagi para utusan, bagi para nabi, juga para umat-umat dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana yang 100 kitab ini diturunkan kepada Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Musa, juga Nabiullah Isa alaihissalam. Yang 4 kitab kita sudah mengetahui, dari mulai kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan Al-Quranul Karim, yang mana semuanya terkumpul dan teringkas, juga terbahas dan disempurnakan di dalam Al-Quranul Karim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya daripada itu kita harus memahami betul dan mendalami ilmu untuk memfahami, untuk memaknai, untuk membaca Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran ini adalah firman Allah untuk menjadi pedoman bagi kita. Bahkan Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, kata Allah Ta'ala, apabila engkau tidak mempunyai petunjuk untuk arah kehidupanmu, maka bacalah petunjuk yang telah aku turunkan kepadamu, makalah bacalah kitab yang aku turunkan kepadamu. Apa? Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala sudah terangkan semuanya di dalam Al-Quranul Karim, dari mulai berpuasa, zakat, bagaimana kita bersosialisasi, bagaimana kita kepada orang tua, bagaimana kita kepada guru, bagaimana kita bersahabat dengan orang yang lebih tua dari kita, bagaimana kita bersahabat bergaul dengan orang yang setara dengan kita, bagaimana kita bersahabat dengan orang yang lebih muda dari kita, dan lain-lainnya. Banyak sekali Allah Ta'ala sudah merangkum semuanya di dalam Al-Quran. Bagaimana berumah tangga, bagaimana kita mau mengenal seorang wanita yang akan kita persunting, dan lain-lainnya. Banyak sekali di dalam Al-Quranul Karim. Cuman bagaimana kita memahami Al-Quran tersebut, dan bagaimana kita
untuk memaknai, mendalami ilmu Al-Quran dengan sebaik-baiknya, dengan hakiki. Makanya daripada itu, para ulama mengatakan bahwa salah satunya di dalam kitab Zubad Al-Imam Ibnu Ruslan radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang yang melakukan amal ibadah tapi tidak disertai dengan ilmunya, dengan tata caranya, dengan tata tertibnya, maka amal ibadah tersebut tidak akan diterima, akan ditolak mentah-mentah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mau mendapatkan pahala ibadah gimana? Kalau amal ibadahnya kita itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena amal ibadah kitanya tidak dibarengi, tidak disertai dengan ilmu dan tata tertibnya. Sebagaimana kita berjalan, memakai kendaraan, berlalu lintas di jalan, memakai motor, apakah kendaraan roda 2, kendaraan roda 4, atau bis atau apapun, itu kita harus sudah memahami rambu-rambu lalu lintas. Kita harus sudah memahami tentang ilmu-ilmu berlalu lintas apabila kita mau mengendarai suatu kendaraan untuk berjalan di jalan-jalan raya, baik itu jalan protokoler, baik itu jalanan umum, baik itu jalan tol, baik itu gang dan lain-lain. Kita harus tahu. Kalau kita tidak tahu, apalagi kita tidak memahami tentang bagaimana tata tertib dan ilmu berlalu lintas, maka pasti denda dan hukuman yang akan kita terima dari kepolisian Republik Indonesia. Begitupun juga kalau kita beramal, begitupun juga kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak barengi ibadah tersebut, amal tersebut dengan ilmunya, maka otomatis Allah taala tidak akan terima. Karena apa? Yang tadi saja. Bukan pahala yang akan kita dapat, tapi hukuman yang akan menanti kita nanti di yaumul qiyamah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Dan para ulama ahli Quran pun, para ulama mengatakan bahwa wal ahdu bit tajwidi hatmun lazimun malam yujawwidil Qur'ana asimun. Para ulama mengatakan bahwa wal ahdu bit tajwidi hatmun lazimun malam yujawwidil Qur'ana asimun. Kalau kita membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, memaknai Al-Quran, tapi tidak dengan ilmunya, tidak dengan tajwidnya, tidak dengan tata tertib, tidak dengan tata caranya, maka Quran tersebut akan mendakwa kita, akan menghukum kita nanti di yaumul qiyamah. Na'udzubillah. Makanya daripada itu sangat penting sekali bagi kita semua untuk mendalami ilmu Al-Quran, untuk mendalami, memahami Al-Quranul Karim, dan untuk terus menggali ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quranul Karim bagi kita semua, khususnya bagi kita pribadi, bagi keluarga, bagi sanak saudara, bagi keturunan kita, bagi anak cucu kita, harus terus menggali Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bukan hanya terus dibaca, bukan hanya bertadarus, bukan hanya dihafal, tapi gali Al-Quran. Apa makna di dalam yang terkandung di dalam Al-Quran? Sampai para ulama membuat tafsir, sampai para ulama ada yang membuat kitab Fathur Rahman, sampai tafsir itu ada beberapa, sampai dari kitab tafsir ditafsirkan kembali, disyarahin kembali, dimaknakan kembali. Saking apa? Saking mendalamnya makna dan kandungan di dalam Al-Quranul Karim. Makanya daripada itu, mari kita gali terus ilmu untuk terus memahami Al-Quranul Karim. Insya Allah kita akan gali ilmu tersebut di video selanjutnya. Dan insya Allah semoga video kali ini bermanfaat bagi saudara-saudara Al-Fakir semuanya, muslimin muslimat dimanapun berada. Jangan lupa terus bantu Al-Fakir dan juga seluruh pengurus dan juga tim. Kunjungi website Nuruddin Ibnu Thaha wal Mahmudiyah.com ya, nuruddinibnuthaha.com. Silakan di sana dibuka Net TV,
atau kajian online atau Need Store dan lain-lain. Dan jangan lupa apabila menonton video ini sampai akhir, jangan lupa untuk bantu biar tambah keberkahan, bantu subscribe, like, komen, dan share yang seluas-luasnya agar biar tambah berkah bagi seluruh saudara-saudara kita muslimin muslimat dimanapun berada. Sekian dari Al Fakir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.